Mungkin teman-teman bisa on cam dulu ya buat dokumentasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Jadi pada webinar siang hari ini saya akan membawakan materi dengan judul Data Visualisasi dengan Tableau dengan program SIB Kampus Merdeka batch ke-6 di Mitra Bisa AI Academy. Selanjutnya, oke. Sebelum kita lanjut materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ferza Mahardika. Alamat saya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sekolah di Universitas Bumi-Bora Mataram dengan semester 6. Jadi semester 6 ini saya mengikuti program MSIB, yaitu di Studi Independen Bersertifikat di Mitra Bisa AI Academy. Jadi untuk email ya, jadi untuk teman-teman yang mau kontak saya bisa lewat email ya, atau saya lupa mencantumkan nomor WA saya. Oke. Kemudian lanjut ke tujuan dan pembahasan. Jadi tujuan dan pembahasan kita pada webinar siang hari ini, tujuan yang pertama itu memperkenalkan Tableau. Jadi saya akan memberikan sedikit pemahaman dasar terkait pengertian Tableau dan bagaimana cara mengaplikasikannya ke real project gitu ya, dan mengapa visualisasi data itu penting dalam konteks memvisualisasikan data. Kemudian tujuan pembahasan yang kedua, saya akan menggunakan fitur-fitur Tableau. Kemudian jadi menggunakan berbagai fitur di Tableau itu bisa memungkinkan dari stakeholder atau mungkin user untuk mengubah data mentah menjadi data yang mudah dipahami dan semenarik mungkin. Kemudian tujuan pembahasan yang ketiga, membuat visualisasi data. Jadi di akhir sesi nanti saya akan membuat sedikit dashboard dari dataset Global Superstore. Kemudian next. Oke, agenda pembahasan kita pada webinar siang hari ini. Adapun agenda yang pertama ada pengertian data. Nah, jadi sebelum kita explore lebih jauh lagi terkait visualisasi data, alangkah baiknya kita mengetahui dasar apa sih data itu. Kemudian pembahasan yang kedua, itu pentingnya, itu seberapa penting sih visualisasi data itu. Kemudian Oke, sorry ya teman-teman, koneksi internetnya bentar. Oke, jadi untuk agenda pembahasan yang ketiga, kekurangan dan kelebihan tools Tableau atau aplikasi Tableau ini. Jadi di setiap aplikasi itu mungkin memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi pada sesi kali ini saya akan mengulas atau membahas terkait kekurangan dan kelebihan tools dari Tableau ini sendiri. Kemudian agenda kita yang keempat ada sedikit pengantar dari aplikasi Tableau. Kemudian yang kelima, apa sih produk-produk dari Tableau ini. Kemudian
agenda yang terakhir itu pembuatan dashboard sederhana. Oke. Pembahasan selanjutnya itu pengertian data. Jadi data itu apa sih? Data itu adalah kumpulan informasi dari dunia nyata yang diperoleh melalui pengamatan yang dapat berupa simbol, akan properti dan lain sebagainya. Nah, mungkin data dapat berbentuk seperti gambar, tabel, grafik, mungkin kata-kata dan foto, video itu mungkin bisa dikategorikan sebagai data dan digunakan sebagai dasar untuk kita menganalisa atau menganalisis dan bisa juga kita menarik kesimpulan dari data tersebut. Kemudian pentingnya visualisasi data. Nah, jadi sebenarnya mungkin teman-teman yang sudah mengikuti webinar saya sebelumnya itu mungkin sudah tahu ya pengertian visualisasi data itu apa. Jadi visualisasi data itu adalah sebuah proses untuk mengubah data mentah, data yang belum diolah, yang belum dianalisis, kemudian kita ubah menjadi bentuk visual seperti grafik, diagram, peta, atau representasi visual yang lainnya. Kemudian visualisasi data itu bisa membuat kita bisa membantu orang-orang dapat memahami, dapat menganalisa dan mengambil kesimpulan dari data tersebut. Kemudian alasan pentingnya visualisasi data itu yang pertama, mempermudah dalam memahami data. Jadi visualisasi data ini sangat memudahkan dalam pemahaman data yang cukup kompleks gitu ya, dengan mengubahnya menjadi bentuk visual agar lebih mudah untuk dipahami dengan sama stakeholder lainnya gitu. Kemudian alasan pentingnya mengapa sih visualisasi data itu penting, yang kedua itu dapat meningkatkan komunikasi. Jadi visualisasi data bisa meningkatkan komunikasi dengan mengubah data menjadi gambar visual yang lebih mudah dipahami oleh audiens atau stakeholder gitu ya. Jadi yang ketiga, alasan yang ketiga itu mudah untuk mengambil kesimpulan. Jadi visualisasi data sangat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih efektif dengan memudahkan pemahaman data dan memungkinkan identifikasi pola baru. Jadi dengan adanya data gitu kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, jadi setelah kita mengambil kesimpulan bisa kita menganalisis pola-pola yang muncul di masa yang akan datang gitu. Kemudian pembahasan selanjutnya, jadi pembahasan selanjutnya ini adalah kekurangan dan kelebihan aplikasi Tableau ini sendiri. Oke. Nah, jadi di setiap aplikasi itu ya seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, aplikasi itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi aplikasi Tableau ini memiliki kekurangan yang pertama, keterbatasan dalam mengelola data skala besar. Jadi tidak sebesar itu untuk mengolah data yang diterima oleh Tableau. Jadi cukup sangat terbatas gitu ya dalam mengelola data skala besar. Kemudian kekurangan yang kedua itu sangat tergantung oleh koneksi internet. Jadi aplikasi Tableau ini menggunakan internet. Jadi sangat tergantung pada internet. Kemudian kekurangan yang ketiga itu biayanya cukup mahal. Biayanya cukup mahal untuk mengupgrade ke versi yang berbayar. Jadi sebenarnya versi yang non berbayar ini atau yang tidak berbayar ini cukup untuk sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kemudian kelebihan dari aplikasi Tableau ini, kelebihan yang pertama itu sangat mudah untuk digunakan atau sangat intuitif. Jadi selain dia bisa memenuhi kebutuhan gitu ya, si Tableau ini juga sangat mudah untuk digunakan dan mungkin dari segi tampilan juga tidak terlalu sulit untuk
untuk dipelajari untuk bagi pemula gitu. Kemudian kelebihan yang kedua itu memiliki fitur untuk kolaborasi. Jadi di dunia kerja kita gitu kan, uh, kita bekerja dengan tim gitu. Nah, jadi uh, di Tableau ini bisa kita manfaatkan fitur untuk kolaborasinya. Kemudian kelebihan yang ketiga, bisa analisis secara real time gitu. Nah, jadi data itu kan terus bertambah gitu. Nah, bisa kita analisa secara real time di aplikasi Tableau ini sendiri. Nah, pembahasan selanjutnya itu adalah pengantar Tableau. Nah, jadi Tableau itu apa sih? Jadi Tableau itu merupakan sebuah aplikasi atau tools yang digunakan untuk visualisasi data yang bisa mengubah data mentah menjadi dashboard atau laporan yang sangat informatif, mudah dibaca dan mudah dibagikan dan tanpa perlu pengetahuan teknis yang mendalam dalam memahaminya gitu ya. Jadi Tableau ini sangat user friendly sekali. Jadi tidak terlalu sulit untuk user interface-nya atau UI-nya. Kemudian pesan selanjutnya. Nah, jadi produk Tableau. Nah, jadi produk Tableau ini memiliki 3 produk. Nah, jadi produk yang pertama ini namanya Tableau Prep atau Tableau Preparation. Jadi sebelum data itu divisualisasikan, jadi data itu dibersihkan dulu, data cleansing, uh, data pre-processing itu bisa dilakukan di Tableau Prep ini. Seperti misal data yang missing value, kemudian overfit, terus dan lain sebagainya itu bisa dilakukan di Tableau Prep ini atau Tableau Preparation. Kemudian produk yang kedua itu ada Tableau Desktop atau Tableau Public. Ini adalah versi yang gratis. Nah, setelah di preparation atau dibersihkan data itu bisa divisualisasikan di Tableau Desktop ini. Dan kemudian produk yang ketiga itu ada Tableau Server dan Tableau Online. Nah, jadi ketika kita ingin mengaksesnya mungkin secara online gitu bisa di lewat Tableau Server ini atau dan Tableau Online ini. Kemudian tampilan awal dari aplikasi Tableau ini sendiri. Nah, jadi sebelum kita demo kan buatan dashboardnya, ini dia tampilan awal dari uh, aplikasi Tableau. Oke, pembahasan selanjutnya itu adalah pembuatan dashboard. Nah, jadi mungkin teman-teman yang sudah atau mungkin yang belum download, saya bagi link dulu ya. Link downloadnya di public chat. Oke, saya sudah membagikan link downloadnya di public chat. Mungkin kalau menunggu download mungkin lama ya. Uh, atau gini, kita sambil jalan aja dulu deh untuk mendemokan pembuatan dashboardnya. Ya, kalau mungkin sudah download bisa diikutin uh, tutorial dashboardnya, pembuatan dashboardnya.
Oh ya, bagi yang sudah download Tableau mungkin bisa diikutin ya tutorial atau pembahasan pembuatan dashboard pada sesi kali ini. Mungkin teman-teman yang belum download mungkin sambil download dulu ya untuk pembahasan kita pada sesi kali ini. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya itu silahkan di public chat atau raise hand gitu ya. Oke, mungkin saya lanjut dulu. Ya, ketika teman-teman sudah mendownload aplikasi Tableau, tampilan awalnya itu seperti ini. Itu ada file, ada data. Misal ingin membuat new worksheet itu bisa di menu file, kemudian ada data dan help. Misal teman-teman ada trouble gitu di aplikasinya, mungkin bisa open help gitu ya. Kemudian di sidebar sebelah kiri ini adalah koneksi gitu ya. Jadi to a file contohnya itu mungkin teman-teman memiliki file yang format Excel gitu ya. Kemudian koneksi yang kedua itu text file. Nah, jadi text file ini biasa berbentuk CSV gitu ya. Nah, kemudian teman-teman jika mempunyai format file JSON gitu, itu bisa dikoneksikan di Tableau ini. Kemudian ada Microsoft Access, ada PDF file, kemudian special file dan statistical file. Jadi statistical file ini biasanya berbentuk file SPSS ya. Nah, kemudian mengkoneksikan ke server. Nah, jadi ada OData dan ada Google Drive dan Web Data Connector. Oke. Oke, kelihatan ya teman-teman aplikasi awal dari Tableau ini. Oke, oh iya, untuk datasetnya saya kirim di public chat aja ya, untuk link datasetnya. Bentar. Ya, pasti. Untuk link Google datasetnya itu udah saya share di public chat. Silakan teman-teman download dulu datasetnya. Jadi untuk datasetnya itu kira-kira seperti ini ya. Uh, Datanya ada row ID, order, ada order date, ship date, dan lain sebagainya. Nah, di dataset ini
terdapat 3 sheet itu ya, ada sheet return dan people. Nah, jadi kita akan menggunakan label order ini ya untuk visualisasi datanya. Oke. Kemudian window. Oke. Ketika teman-teman sudah mendownload datasetnya, berhubung dataset itu filenya Excel, jadi kita klik Microsoft Excel gitu ya. Kemudian ini ada Superstore yang formatnya XLS. Kemudian kita open. Nah, ini dia tampilan dari worksheet-nya. Kemudian tampilan data source-nya. Kemudian ada sheets-nya, itu sheets order, people, return. Nah, jadi kita akan gunakan dataset order gitu ya untuk memvisualisasikan datanya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan men-drag sheets order ke halaman Superstore ini, halaman drag tables. Oke, nah jadi ini apa namanya fields dari tiap kolom-kolomnya itu ada row ID, ada order date. Nah, jadi tanda pagar ini itu tipe datanya itu adalah number. Kemudian yang ABC ini tipe datanya itu string dan ini date. Setelah muncul di sini, kemudian kita akan go to worksheet. Kita akan pergi ke sheet pertama. Kemudian kita klik ini, sheet pertama. Nah, tampilan dari sheet pertama kira-kira seperti ini. Kemudian ada toolbar, jadi menu file data worksheet. Nah, jadi kita bisa memanipulasi file. Misal kita ingin membuat worksheet baru, ingin menyimpan gitu ya, save to public as. Kemudian ada menu data. Misalkan teman-teman mau menambahkan data, itu bisa ditambahkan melalui menu data. Kemudian ada worksheet untuk memanipulasi worksheet-nya. Kemudian dashboard. Ya, jadi ketika nanti teman-teman udah membuat dashboard, itu bisa dimanipulasi atau memanage lewat sini ya. Kemudian story, ini membuat story baru, dan ini analisis untuk menganalisa dari dashboard atau laporan yang teman-teman sudah buat. Kemudian ada map. Nah, jadi misalkan teman-teman membuat map gitu ya dalam visualisasi datanya, itu bisa dimanipulasi lewat map ini. Kemudian ada format. Format ini bisa dimanipulasi format workbook-nya, kemudian font, border lines, dan lain sebagainya. Kemudian server, window, dan help. Nah, jadi misal teman-teman ada trouble atau masalah dengan aplikasinya gitu, itu bisa minta bantuan di menu help atau bisa mengklik F1. Kemudian ini ada dua buah bagian gitu. Ini bagian yang pertama ini biasanya tabel yang bentuknya itu kategori, seperti kategori city, country, customer ID, customer name, dan lain sebagainya. Kemudian yang bawah ini adalah bagian measure, atau itu biasanya tipe datanya number gitu. Ada discount, profit, quantity, sales, orders, and measure values. Nah, jadi langkah pertama itu kita akan membuat sebuah
line chart. Jadi line chart ini bisa kita melihat tren atau apa namanya tren sales dari yang sifatnya itu time series. Jadi untuk variabel yang kita butuhkan itu yang pertama ada order date. Ini sebagai kolomnya. Kemudian ada sales sebagai rows. Jadi dia akan menampilkan secara otomatis atau bisa juga seperti ini. Klik 2 kali order date, kemudian sales. Klik 2 kali yang order date dan kemudian di sales ini klik 2 kali. Nah, kemudian setelah itu kita akan menambahkan visualisasi line chart-nya. Ini line chart, kita klik, nah dia akan menampilkan visualisasi seperti ini. Nah, jadi ini kan belum ada labelnya gitu ya. Mungkin ingin menambahkan label itu, kemudian kita mendrag variabel sales ini ke March label. Nah, dia akan menampilkan label dari penjualan setiap tahunnya gitu ya. Di tahun 2014 itu penjualannya 484, sekian. Kemudian jika ingin mengubah penjualan per tahun menjadi per bulan gitu, ini bisa kita klik di drop down column year order date ini, kemudian kita pilih yang month. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kan setiap kita men-select di bagian month ini kan month of order date ini terlalu panjang ya, mungkin kita bisa menghapusnya dengan mengklik tooltip. Kita akan menghapus of order date-nya. Kita akan sisakan month-nya saja. Klik OK. Nah, jadi sisa month. Ini terlihat lebih rapi gitu. Ini untuk line chart-nya. Kemudian, untuk mengganti nama sheet-nya tinggal klik 2 kali, kemudian kita akan mengganti trend sales. Kemudian saya akan membuat sebuah visualisasi data lagi, yaitu membuat bar chart. Nah, bar chart ini digunakan untuk membandingkan data yang sifatnya kategorikal, misalnya kategori dengan sales. Nah, jadi penjualan per kategori gitu. Pembuatannya itu bisa kita klik new worksheet di kanan, di kiri bawah worksheet. Kemudian kita ganti nama sheet-nya menjadi sales per kategori. Nah, klik enter. Nah, untuk variabel yang kita butuhkan itu adalah yang pertama itu jelas kategori dan salesnya, sales per kota gitu ya. Kemudian variabel yang pertama itu kita butuhkan kategori, taruh di kolom, menjadi kolom, kemudian sales menjadi row-nya. Nah, dia akan muncul grafik bar chart gitu ya. Nah,
Ini kan warnanya nih biru ya. Mungkin teman-teman mau mengubah warnanya, itu bisa di drag kolom atau variabel kategori ke kolom. Nah, dia akan secara otomatis mengubah warna berdasarkan variabel atau kategorinya. Nah, mungkin ini apa labelnya belum muncul ya. Nah, untuk memunculkan labelnya itu tinggal kita drag variabel sales ke marks label gitu ya. Ini. Nah, ini akan secara otomatis muncul labelnya. Ini kategori teknologi penjualannya itu 836.000 sekian. Nah, ini misal mau kita sorting ya atau mengurutkan, bisa kita klik menu pada sorting, sort descending by sum of cell within category. Nah, ini untuk kategori ya, untuk bar chart mencari sales per kategorinya. Nah, untuk visualisasi data selanjutnya, saya akan membuat new worksheet baru dengan visualisasi pie chart. Nah, jadi pie chart ini untuk mengetahui proporsi dari sebuah variabel. Misal kita ingin mengetahui quantity per kategori. Jadi bisa kita membuat visualisasi kategori kuantitinya. Nah, jadi untuk variabel yang kita butuhkan itu yang pertama ada kategori. Kemudian kita klik 2 kali kategori, dia akan otomatis ini di kolom row. Kemudian kita klik sales 2 kali. Nah, untuk perhitungannya ini sudah muncul secara otomatis. Kemudian kita akan menampilkan pie chart-nya. Ini adalah grafik pie chart. Nah, ini kan bentuk labelnya itu masih kosong. Nah, untuk menampilkan labelnya itu quantity-nya. Untuk quantity-nya ini bisa kita remove. Nah, dia akan menghitung secara otomatis dan kita akan menambahkan pie chart. Nah, ini kan bentuk labelnya itu belum ada. Nah, jadi untuk menampilkan labelnya itu bisa kita drag variabel quantity ke label gitu. Nah, dia akan secara otomatis menampilkan labelnya. Nah, ini kan labelnya ini dalam bukan persen ya. Mungkin teman-teman mau mengubahnya dalam bentuk persenan. Kita bisa klik drop down di sum quantity ini. Kita klik, kemudian quick table calculation. Kemudian pilih percent of total. Nah, di aplikasi ini akan menampilkan secara otomatis data yang dalam bentuk persentase gitu ya. Ini untuk kategori per kuantitinya. Jadi kategori office supplier itu sebanyak 60,48% atau 22.906 sekian. Mungkin sampai sini dulu untuk pembuatan dashboardnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Dari Bang Julfikar Putra. Masih Kak untuk alat visualisasi data itu apa aja ya? Soalnya masih Oh, alat visualisasi data. Oke, saya izin share screen dulu ya untuk uh, alat. Oke, saya sebenarnya aplikasi untuk visualisasi data itu banyak sih. Seperti Google Looker Studio, terus ada Power BI, mungkin ada Tableau juga. Uh, saya lebih carikan lebih ini ya, lebih banyak lagi. Oh, itu ada Click View, kemudian ada bentar, ada Power Drill juga. Ini itu termasuk alat untuk visualisasi data. Yang sering apa? Yang sering yang ada di laptop itu mungkin itu Microsoft Excel juga bisa dijadikan sebagai tools untuk visualisasi data. Semoga terjawab ya. Dari Bang siapa tadi? Bang Julfikar. Mungkin dari teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf lahir dan batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.